Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ada di kota Medan, akan melanjutkan etapa berikutnya dari serial touring ini, yaitu dari kota Medan menuju kota Brastagi. Jarak tempuhnya adalah 66-70 km tergantung titik GPS kita. Informasi dari GPS terpantau kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun ini seperti teman-teman lihat, kota Medan juga lalu lintasnya cukup padat, yang mungkin nanti juga kita akan membuktikan apakah cukup 2 jam saja dari kota Medan ini ke kota Brastagi. Salah satu hal yang menarik menurut saya pada jalur ini adalah nama jalannya. Nama jalannya adalah Jamin Ginting. Ya, dari kota Medan sampai ke kota Brastagi ini masih satu nama. Mungkinkah nama jalan ini adalah nama jalan yang terpanjang? Karena menurut saya ini sudah lintas kota. Dan ternyata Letjen TNI Purnawirawan Jamin Ginting ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang baru diangkat pada 7 November 2014. Ya, beliau sangat berjasa untuk perjuangan di wilayah Sumatera Utara ini. Dan ternyata memang tepat menurut saya nama jalannya diabadikan sebagai jalan yang cukup panjang antara kota Medan ke kota Brastagi ini. Jalan menuju kota Brastagi relatif naik terus, dan juga banyak potensi longsor. Jadi teman-teman juga harus hati-hati seperti titik ini. Di titik ini ada bekas longsoran tapi sudah dibersihkan, masih bisa kita lewatin. Selain itu jalannya juga banyak tikungan tajam. Jadi tikungan tajam ini juga harus hati-hati, jangan sampai kita overspeed, kelebihan kecepatan sehingga kita sulit untuk mengendalikan kendaraan kita. Dan tekstur jalannya walaupun bagus tapi sempit. Ya, cukup sempit untuk jalan lintas, yang apabila ada kendaraan yang mengalami trouble tentu saja akan menghambat jalannya seluruh dari rangkaian kendaraan. Ya, seperti yang di depan ini di depan lagi ada problem, tapi sudah ada diamankan oleh bapak-bapak polisi, dan kita akan melanjutkan perjalanan pada rute ini. Dan juga karena jalur ini pemandangannya sangat indah, temperaturnya pun juga dingin, sangat asik. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk melewatin jalur ini pada siang hari agar sekaligus bisa menikmati pemandangan alam yang ada. Apabila teman-teman relatif lebih pagi untuk melewatin jalur ini juga memungkinkan teman-teman untuk langsung singgah ke beberapa tempat wisata yang ada di sepanjang jalur ini sebelum memasuki kota Brastagi. Dengan jarak sekitar 70 km dari kota Medan, pada jalur ini juga sudah tersedia beberapa spot SPBU. Jadi yang misalnya kelupaan mengisi bahan bakar dari kota Medan, pada jalur ini masih tersedia SPBU seperti yang ada di depan kita ini. Kita juga mampir ke SPBU sekaligus wisata toilet. Ketika kita keluar kendaraan, ternyata memang sangat segar udaranya, cukup dingin suasananya, dan ini juga salah satu hal yang menyenangkan menurut saya. Melanjutkan perjalanan, teman-teman, pada jalur ini ada beberapa spot keramaian seperti pasar dan juga pintu-pintu objek wisata. Jadi teman-teman harap waspada. Mungkin juga banyak keluar masuk kendaraan ke jalur utama. Selain wisata pemandangan alam, di sini juga banyak terdapat wisata air terjun dan juga pemandian air panas. Ya, ini sangat menarik. Nanti kita juga akan coba salah satu pemandian air panas. Dan atau bila teman-teman mempunyai referensi tempat wisata yang recommended untuk kita datangin, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada juga pada jalur ini rekomendasi untuk mencoba katanya durian. Ya, buah durian katanya banyak yang jual. Namun sepanjang jalur ini sejauh ini masih belum nampak orang jual durian. Mungkin juga karena duriannya adalah musiman. Dan ketika saya melewatin jalur ini ternyata sedang tidak musim durian. Yang banyak terbaca pada jalur ini juga wisata panen stroberi. Sepertinya cukup banyak kebun-kebun stroberi dan juga sayur-sayuran. Untuk bunga-bunga juga sama banyaknya. Mungkin ibu-ibu yang suka hobi bunga pada jalur ini juga banyak yang menjual aneka ragam bunga. Sungguh beruntung teman-teman di kota Medan yang kotanya cukup panas,
Ternyata tidak jauh dari kota Medan, hanya sekitar 70 kilo. Kita sudah bisa menikmati pegunungan yang dingin, yang segar, yang sejuk. Dan yang lebih menariknya lagi, untuk harga-harga memasuki komplek wisata ataupun harga-harga makanan yang sambil menikmati pemandangan alam itu masih sangat-sangat murah, sangat-sangat normal. Tidak seperti tempat-tempat wisata yang suka menaikkan harga dengan sembarangan. Seperti pada ini sebelah kiri ini deretan-deretan tempat wisata istirahat, rest area sambil bisa menikmati air terjun Sikulikap. Ya, dari titik ini kita juga bisa makan jagung sambil melihat air terjun Sikulikap. Ya, pada jalur ini sebelah kiri adalah view dari Gunung Leuser, sedangkan sebelah kanan adalah Gunung Sibaya. Jadi teman-teman sangat beruntung yang tinggal di daerah sini, tidak perlu AC di rumahnya karena sudah cukup dingin, bahkan sangat dingin. Dan juga untuk penginapan jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang penginapannya tidak menyediakan AC. Yang dibutuhkan mungkin malah air hangat di sini. Dan yang untuk teman-teman ke Kota Brastagi untuk berwisata, saya juga menyarankan penginapannya tidak perlu juga sampai di pusat kota, karena sebelum masuk Kota Brastagi di sini juga banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Seperti ini pertigaan, kalau ke kiri kita bisa ke Taman Lumbini, nanti kita juga jalan ke sana. Dan juga di sebelah kanan ini juga banyak pemandian air panas. Nanti kita juga coba juga ke sana. Lalu juga ada farm atau peternakan dan pengolahan susu sapi. Nanti coba kita cek juga ke sana, Taman Gundaling. Ya, teman-teman, pada jalur ini sangat banyak tempat wisata, termasuk juga Taman Hutan Rakyat Tahura dan juga ada Taman Mickey Funland. Ya, dari beberapa referensi ternyata di sini ada Mickey Funland yang ternyata juga bukanya tidak setiap hari namun. Jadi teman-teman tolong untuk yang bertujuan ke Mickey Funland bisa cek di websitenya karena ternyata hari-harinya tertentu. Dan ini sudah mendekati penginapan yang kami pesan melalui aplikasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk ke daerah sini ada juga yang bisa kita pesan secara aplikasi. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.